Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak-bapak nanti minta tolong ya kalau di kuburan bilang ini jenazah orang baik misalkan. Terus kemudian ya sungkan lah, kalau mau ngomong enggak ya sungkan lah ya. Apalagi sambil dikasih apalah itu berkat atau apa, ya pastinya ngomong baik gitu. Nah yang seperti ini yang tidak berlaku. Yang berlaku itu yang alamiah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang itu Pak itu sudah meninggal sekarang, nanti siapa yang buka masjid At-Taqwa kalau subuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anakku sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa Wringin Anom Panarukan Situbondo serta segenap mustami dimanapun suara ini terjangkau, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fawaid berikutnya adalah yajuzu dzikrul mayyiti bi sifati ba'dal mautihi. Diperbolehkan menyebut-nyebut sifat orang yang mati itu setelah kematiannya, Pak. Sifat-sifat mayit setelah kematiannya. Maaf, Pak. Baik penyebutan itu penyebutan yang bagus maupun penyebutan yang tidak bagus itu boleh. Sahabat pernah ketika ada jenazah diusung melewati beliau-beliau, mereka bergumam atau menyatakan bahwa si fulan ini orang yang baik, ini orang yang baik. Kemudian Nabi SAW menyatakan wajabta 3 kali. Wajib itu seperti itu. Artinya komentar para sahabat bahwa jenazah ini bagus, jenazah ini sifatnya baik, jenazah ini baik, itu divalidasi, dibenarkan oleh baginda Nabi SAW. Ya, wajib disifati kepada si mayit. Para sahabat maklum, Pak, karena itu kebaikan yang diucapkan. Nah, suatu saat juga ada jenazah orang kafir atau orang munafik, kemudian dikomentari juga oleh para sahabat dengan komentar yang buruk. Wah, ini biangkero, ini dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Rasul mendengar dan menyatakan juga wajabta 3 kali. Terus para sahabat heran, loh, ya Rasulullah, kebaikan yang kami sebutkan engkau benarkan dan bahkan diwajibkan atas mayit yang lewat, diwajibkan untuk diterima oleh mayit yang lewat. Nah, ini juga keburukan yang kita ungkapkan juga engkau wajibkan untuk diterima oleh orang yang meninggal itu. Yang benar yang mana itu? Akhirnya Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya persaksian kalian di dunia ini, persaksian kalian atau komentar atau persaksian kalian di dunia ini akan membawa dampak kebaikan atau keburukan pada si mayit. Jadi boleh, Pak, boleh mengomentari, tapi harus secara jujur dan alamiah. Tidak boleh atas dasar pesanan. Misalkan kerabat saya meninggal, saya kemudian ngetik nih, Pak, ngetik orang jamaah Masjid At-Taqwa di sini, bapak-bapak, nanti minta tolong ya kalau di kuburan bilang ini jenazah orang baik misalkan. Terus kemudian ya sungkan lah, kalau mau ngomong enggak ya sungkan lah ya. Apalagi sambil dikasih apalah itu berkat atau apa,
Ya pastinya ngomong baik gitu. Nah, yang seperti ini yang tidak berlaku. Yang berlaku itu yang alamiah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang itu Pak itu sudah meninggal sekarang. Nanti siapa yang buka masjid At-Taqwa kalau subuh? Siapa yang open dengan karpet yang sudah mulai ini mulai itu? Siapa yang nanti open dengan apa-apanya masjid At-Taqwa ini ya? Beliau Masya Allah selama ini istiqomah. Seperti ini Pak, kesaksian yang jujur alamiah gitu. Tidak atas dasar pesana. Ini yang berlaku. Dan persaksian baik maupun persaksian buruk dari orang-orang di sekitar kehidupan jenazah itu, mayit itu berlaku, menjadikan sebab kebaikan dan keburukan di akhirat juga. Maka boleh menyebut-nyebut tentang mayit ini, hal mayit ini, menyebut-nyebut tentang sifat mayit ini boleh, diperbolehkan di dalam syariat kita. Diijabah oleh Allah. Kemudian fawaid berikutnya adalah bahwasanya ma ba'dal hayatid dunya khairul anbiya'i salawatullahi alaihi wasallam. Bahwasanya segala sesuatu setelah kehidupan di dunia ini lebih baik bagi para nabi dan juga bagi para pengikut nabi atau orang-orang yang mukmin. Jadi kehidupan dunia itu lebih kehidupan dunia bagi orang mukmin dan apalagi bagi para nabi, kematian itu adalah proses netes Pak, netes. Saya minjam istilahnya Pak Khalid. Tahu Pak Khalid? Nelayan itu ya, paling-paling kalau kita bela kebenaran itu pilihannya akibatnya dua, di penjara atau mati. Kalau mati bagi saya itu ya seperti netes saja. Begitu mati ya berarti kita keluar dari cangkang telur yang menyesakkan, yang tidak mengenakkan, merdeka. Wah, kalau sudah seperti itu repot Pak, mau diapakan orang seperti itu. Ya, jadi dan seperti itulah bahwa kehidupan setelah dunia ini sesungguhnya bagi orang mukmin dan bagi para orang soleh, nabi terutama, itu adalah kehidupan yang jauh lebih baik. Maka kalau kita mendoakan, kita diajari doa oleh nabi itu, mendoakan mayit itu, ya Allah berilah desa kampung yang lebih baik di alam sana dari kampung dia di dunia. Berilah keluarga yang lebih baik di sana dari keluarga dia di dunia. Ini yang saya kadang-kadang satu kalimat yang ini Pak, yang saya agak sungkan kepada keluarganya. Berilah dia istri yang lebih baik di sana ya, melebihi istri yang baik, zaujahu. Ini saya kalau saya baca doa, tetapi saya terjemahnya ini enggak saya ungkapkan, saya sungkan sama yang ditinggal mati. Tapi itu memang diberi istri atau diberi suami yang lebih baik dari suaminya ketika di dunia. Ini Pak, jadi hakikat kehidupan setelah dunia itu bagi orang mukmin, bagi orang dan bagi para nabi itu adalah lebih baik. Memang seperti itu. Maka bagi orang mukmin, bagi orang beriman, kematian itu bukan sesuatu yang mati-matian dihindari. Kalaupun sakit ya berobat gitu. Kalaupun sakit ya berobat. Dan berobatnya ini tidak tergantung pada obat ini untuk kesembuhannya. Ya, berobat itu sebatas ikhtiar untuk melakukan kesunahan, menjaga nafas, menjaga diri, menjaga jiwa untuk dipelihara kesehatannya. Adapun nanti sembuh tidak sembuh Allah. Kalaupun mati sekalipun sudah kehendak Allah. Jadi seperti itu. Karena kematian bukan sesuatu yang harus dihindari, harus sangat-sangat dihindari gitu loh. Tapi juga tidak boleh mencari-cari kematian Pak. Nanti pas gini sudah merasa istiqomah, wis gak sengaja lah kopinya kasih cyanida dikit-dikit. Oh ya nggak boleh, ini namanya bunuh diri. Ini dosanya sangat besar, nggak boleh. Jadi itu. Fawaid berikutnya adalah ad-dunya daru ta'bul murasyabi. Dunia ini hakikatnya adalah wahana atau arena
yang begitu melelahkan, yang membuat capek. Untuk memperoleh uang 100.000 Pak, kita harus arau, kita harus begini dan begitu ya. Untuk bisa memperoleh ini dan itu kita harus seperti ini seperti itu. Belum lagi nanti disalahpahami orang, belum lagi dimusuhi orang, belum lagi nanti berhadapan dengan pihak-pihak. Ini capek. Maka Rasul, di antara pilihan Rasul memilih hari itu adalah, setelah ini ayahmu wahai Fatimah tidak akan merasakan kesakitan lagi. Setelah ini, setelah hari ini, berarti beliau telah melepaskan segala keruwetan dunia ini, kecapean-kecapean, dan beliau memilih segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi di dalam menghadapi kematian kita sedemikian tahu peta gitu loh maksudnya Pak. Sehingga kalaupun kerabat kita yang meninggal, kalaupun suatu saat kita dipilih oleh Allah untuk meninggal, itu juga ya sikapnya tepat. Tepat bagaimana? Di dalam kesabaran. Bahwasanya segala sesuatu ketika ada orang mati kita komentar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya bagi Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini berlaku pada diri kita juga. Kita pun juga dari Allah, atas hidup ini atas pemberian Allah. Satu saat kita juga akan balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang-barang kita, sapi kita yang kentir mati kena banjir misalkan, ya sapi dulu belinya uang dari Allah itu. Sapi diberi kehidupan oleh Allah. Kalau sekarang kentir mati sampai ke sana Tasik, nggak bisa disembelih, sudah nggak bisa buat apa-apa, ya sudah kembali ke Allah. Maka akan memunculkan kesabaran, sabar. Sampai di sini hadis ini lumayan pendek. Kata-kata Nabi cuman laisa ala abiki karbun ba'dal yaumannya, itu kalimat nabinya. Yang lain ini cerita dari Anas yang memetik banyak komentar dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ada pertanyaan? Wanita mengantar ke pekuburan ini makruh. Jadi kalau kita, ya sekali lagi, kalau kita punya akses ke keluarga itu untuk memberikan nasihat, sudah, yang wanita tidak usah ikut ke pemakaman karena makruh Pak. Itu sudah masuk suruk ya Pak? Nggih. Monggo kalau masih ada. Nggih, napa? Apakah hukum wajib yang difatwakan ini atau pemerintah berdosa bila tidak ditaati? Peraturan pemerintah MUI, MUI. Misalnya yang apa? Ya garis besarnya begini. Kalau MUI ini sudah insya Allah sudah melalui penggodokan tarjih dan lain sebagainya, sehingga memungkinkan kita untuk mentaatinya. Misalkan makanan tertentu sudah mendapat label haram dari MUI, ya kita taati. MUI itu mengeluarkan fatwa sudah berdasarkan proses syar'i itu nggih. Jadi kalau dalam konteks MUI kita taati, kita wajib ikuti. Kalau MUI itu menganjurkan berarti sebatas sunnah atau anjuran. Itu kan karena derajat ketentuan itu adalah hukum itu macam-macam kan begitu. Tetapi kalau dari MUI itu valid Pak, insya Allah valid. Tapi kalau dari Umaro ini kita lihat dulu. Umaro perintahnya ini perintah yang melanggar syariat atau tidak, menyelisihi ketentuan Allah dan Rasulnya atau tidak gitu. Kalau menyelisih ya kita wajib untuk tidak mengikuti, meskipun tetap tidak boleh melawan. Paham ya Bu? Misalnya nih BPJS ini banyak pihak ulama yang menghukumi sesungguhnya BPJS itu gharar dan masuk maisir dan seterusnya, sehingga banyak yang memilih untuk tidak mengambil karena gambling Pak, bayar iuran ternyata tidak sakit gitu. Atau sekali waktu sakit operasi 13 juta padahal kita iuran baru berapa, ini kan tidak jelas, gharar.
Satu, yang kedua sifatnya untung-untungan, jadi maisir. Nah, tetapi pemerintah mencanangkan, mewajibkan sedemikian rupa, misalkan seperti itu. Nah, kita boleh untuk tidak mengikuti karena memiliki keyakinan, memiliki pemahaman bahwa yang seperti itu tidak boleh, ya haram, ya. Tetapi kita tidak boleh lantas memberontak atau frontal melawan pemerintah, tidak boleh. Gitu. Ya sebatas kita bisa menghindari, hindari sudah. Gitu. Vaksin misalkan kemarin meyakini bahannya itu tidak halal, gitu. Ya sudah, hindari sebisanya tanpa dengan cak-cai atau melawan atau memberontak ke pemerintah, itu saja. Nggih, sangat jelas ya, Pak. Tapi kalau hukum itu keluar dari MUI, insya Allah valid, kita wajib taat. Nah, apalagi kakak? Ayo cepet, siang. Ini ada orang-orang Muslim yang hendak merayakan hari raya. Yang non Muslim termasuk diantaranya adalah Tahun Baru Cina, Cap Gomeh, Diwali, kenaikan Isa Yesus Kristus alaihi salam, Natal. Pertanyaannya. Nah, itu sedangkan orang yang non Muslim malah sebaliknya, yaitu merayakan apa yang hari raya orang-orang Muslim. Nah, apakah itu dianjurkan atau tidak? Ya, jadi konsep toleransi itu orang-orang yang ikut-ikut merayakan itu dalihnya toleransi. Di dalam Islam jelas Kak, toleransi itu sebatas tidak mengganggu aktivitas ibadah agama lain tanpa harus mengikuti atau melebur diri ikut-ikutan di dalam kegiatan keagamaan mereka. Apa? Lakum dinukum waliyadin. Jadi toleransi kita sangat toleran Pak. Kita nggak usah diajari tentang toleransi sebenarnya. Nah, kalau kita dipaksa kemudian untuk salamnya harus pakai apa itu, setelah assalamualaikum dengan 6 salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salome itu. Kalau kita ini bebek Pak, kalau bebek itu ya cukup dengan wek. Dia jelas identitasnya bebek dan dia tidak ngajak perang ayam atau anjing. Nah, kalau kemudian bebek dipaksa untuk jenggong, gitu. Ini yang nyuruh, inilah yang perlu diperiksa kesehatan mentalnya. Betul Pak. Lah kita dengan Muslim kita menunjukkan identitas bahwa kita kalau bebek wek, kalau PT ya mak petok atau kukuruyuk, pedus mbek, itu ya, itu sudah cukup. Sudah membuat orkestra kehidupan yang harmonis, rahmatan lil alamin. Lah kita Muslim cukuplah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Tanpa kita melarang orang untuk salam, tanpa kita menghujat orang yang namo budaya. Sesungguhnya itu pejabat dalam kabinet misalkan, satu assalamualaikum warahmatullahi, satu namo budaya, kita akomodir. Tapi jangan lantas maksa-maksa kambing untuk bilang wek untuk guguk. Nah inilah Pak yang terjadi sekarang, salah kaprah dalam hal toleransi seperti itu. Nggih, paham enggak ya? Sudah paham ya? Ya. Enggak diperhatikan. Nggih Pak Ji, nggih. Apakah kita meyakini bahwa suatu amalan itu pasti akan diterima? Jika beramal harus yakin betul bahwa itu amalan pasti diterima, karena ada fatwa seperti itu. Ada apa? Fatwa. Iya. Nggih. Amalan kita harus yakin bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya insya Allah yang dipakai adalah ana inda dzoni abdi bi. Kalau kita beribadah atau kita memiliki keyakinan Allah akan terima, maka kita harus yakin ibadah kita diterima. Jawabannya iya, tetapi memakai beberapa ketentuan.
amal ibadah, amal soleh yang diterima itu harus memenuhi 3 lah Pak, 3. Saya tambahi 3 ya. Sebenarnya kalau dalam konteks kita semua sudah muslim itu 2, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas tujuannya betul-betul hanya untuk dan kepada Allah, itu bagi Allah. Mutaba'ahnya mengharap apa, keridhaan atau pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama kalau dalam konteks umum adalah harus muslim. Orangnya harus beriman. Jadi orang itu kalau sudah muslim beriman, maka amaliyah ibadahnya akan diterima oleh Allah kalau memenuhi 2 syarat, ikhlas dan mutaba'ah. Itu. Kalau itu maka yakin Pak, karena memang Rasulullah mencanangkan demikian, harus sepenuh keyakinan tadi dan penuh ikhtisab, namanya ikhtisab. Itu pengharapan untuk Allah terima, berharap besar dan yakin dengan janji Allah, anna inda dhanni abdi. Kalau engkau menyangka aku apa kata prasangka hambaku. Kalau engkau menyangka aku pemurah, aku pemurah. Nah, tetapi tidak boleh lantas ngawur. Sholat maghrib yang harusnya 3 rakaat kita bikin 4 rakaat, yakin Allah terima. Ya ini namanya nggak berilmu. Jadi lakukan amal ibadah itu sesuai dengan ketentuan, ilmu dan persyaratannya, kemudian baru yakin dengan janji Allah bahwa Allah akan sesuai dengan prasangka hambanya. Nggih Pak Haji, sampai situ nggih. Asalkan sudah memenuhi beberapa. Jadi amal itu berdasarkan ilmu. Amal syariatnya bagaimana, termasuk syarat diterimanya amaliyah itu juga bagaimana. Baru kita masuk ke keyakinan bahwa Allah akan sesuai prasangka hambanya. Itu nggih. Jadi kalau hanya memegang satu dalil ini, anna inda dzoni abdi, tapi ngawur Pak. Ya Allah alam itu ya. Terus meskipun nggak sholat, saya yang penting iling sama Allah, kan Allah apa prasangka hambanya. Ini namanya ngawur. Nggak boleh. Jadi harus muslim, beriman, kemudian ikhlas dan mutaba'ah, dilakukan dengan ihtisab, dengan penuh harap, dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menerima dan memberi balasan baik pada amaliyah kita. Ngoten nggih Pak Haji. Wonten malih? Sudah ya. Ibu-ibu cuman Bu Yunin ya langganan bertanya. Bu Yunin, Masya Allah, bertanya itu bukan berarti tidak mengerti. Boleh jadi tadi nyima ada sesuatu yang kayaknya ini berkaitan dan belum disampaikan, dan kalau disampaikan bermanfaat bagi orang banyak, maka tanyakan, pura-pura tanya aja Pak, gak apa-apa. Itu gak apa-apa, itu untuk memberi sedekah ilmu pada yang lain. Kalau tidak, kita akhiri sudah. Oh nggih, wonten nggih. Kalau ciri-ciri yang meninggal pada iman. Oh iya. Nggih, ya. Jadi di antara ciri-ciri kematian husnul khotimah itu diantaranya ada yang pasti yang dia mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, terus meninggal di hari Jumat dan malam Jumat, itu diantara. Tetapi tidak mutlak juga, tidak pas orang yang mati di hari, dan juga dilihat amaliyah dan dilihat ininya. Jadi tetap kita mengharap kematian yang terbaik di sisi Allah, di waktu dan tempat yang terbaik, dan dengan keadaan yang terbaik. Di waktu dan tempat yang terbaik, tetapi dengan keadaan yang tidak baik pun juga tidak jaminan menyelamatkan kita. Sepanjang hidupnya nggak sholat, tapi mati pas hari Jumat, ya ini nggak nyambung juga, ini tidak nyambung. Itu sebagai indikator saja, indikator dan bukan kemutlakan. Kalau orang perbuatannya tidak, katakan orang tidak sholat, ada ke orang tidak sholat mati di hari Jumat, di malam Jumat ada. Itu tidak, bukan suatu kemutlakan. Yang kita minta kepada Allah adalah Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Kalau itu husnul khotimah itu sudah rangkuman dari keadaan yang baik, waktu yang baik, dan dalam kondisi yang baik. Ini sudah mencakup. Dalam sujud itu Pak, tidak peduli sujud pertama atau terakhir, itu 3 doa ini kalau bisa, kalau misalkan imamnya keburu atau tidak nutut, kita ya satu persatu kita baca doa itu. Ya, Allahumma
Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qulubi 'ala dinik. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ini doa di dalam sujud yang Rasul contohkan, boleh dibaca bersamaan dalam satu sujud itu, boleh satu persatu bergantian. Itu tidak harus di sujud terakhir, di sujud keberapapun. Juga tidak harus di dalam sujud pas sholat, dalam sujud segala sujud pun boleh. Ingin berdoa itu dengan sujud, doa boleh. Nggih, 3 doa itu. Nggih, begitu, tidak mutlak. Sudah ya, habis. Kita akhiri mohon subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.